Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Adrian Al-Muzaki dengan NPM 23312219. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang ekonomi Islam. Ekonomi Islam. Pengertian ekonomi Islam. Ekonomi Islam adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang berupaya untuk memandang, menganalisis, dan akhirnya menyelesaikan permasalahan ekonomi dengan cara-cara Islami atau cara-cara yang didasarkan atas ajaran Islam, yaitu berlandaskan Al-Quran dan Sunnah Nabi. Lalu di slide berikutnya ada definisi ekonomi Islam. Ekonomi Islam adalah ilmu sosial yang mempelajari masalah ekonomi masyarakat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam atau manan. Ekonomi Islam sendiri adalah suatu upaya yang sistematik untuk memahami masalah ekonomi dan perilaku masyarakat dalam perspektif Islam. Ekonomi Islam adalah tanggapan para pemikir Muslim atas berbagai tantangan ekonomi, dalam hal ini didasarkan pada Quran dan Sunnah, di samping alasan pengalaman, menurut N. Siddiq. Lalu ekonomi Islam adalah suatu ilmu dan penerapan hukum syariah yang melindungi ketidakadilan dalam kaitan dengan upaya pencapaian kesejahteraan manusia dan pelaksanaan ibadah kepada Allah, menurut Hasanus Zaman. Tujuan ekonomi Islam. Tujuan ekonomi Islam yang pertama adalah meningkatkan ekonomi lebih makmur, lalu menciptakan ekonomi yang adil dan merata, lalu mewujudkan perekonomian yang stabil, mewujudkan perekonomian yang serasi, mewujudkan perekonomian yang menjamin kemerdekaan produksi, menciptakan ekonomi umat yang mandiri. Prinsip atau nilai dasar ekonomi Islam. Yang pertama ada tauhid, keadilan, lalu kenabian. Di kenabian ada sidik atau jujur, lalu ada amanah atau dapat dipercaya. Lalu ada ma'at atau hasil. Sini juga ada fatona atau cerdas, dan juga tabligh atau menyampaikan. Lembaga-lembaga ekonomi Islam di Indonesia. Yang pertama ada Bank Umum Syariah, lalu Asuransi Syariah, Lembaga Gadai, BMT atau Baitul Ma'al Wat Tamil, lalu Pasar Modal Syariah. Perbankan Syariah. Perbankan Syariah itu ada Bank Syariah, lalu di Bank Syariah ada Bank Umum Syariah, dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Di sini juga ada Bank Umum Konvensional, lalu ada Unit Usaha Syariah, dan juga Sistem Konvensional. Pengertian bank syariah sendiri yaitu melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip usaha syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Prinsip syariah, Pasal 1 butir 13 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah. Di sini ada 5 prinsip bank syariah. Yang pertama prinsip bagi hasil atau mudharabah, lalu prinsip penyertaan modal atau musyarakah, lalu prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan atau murabahah, lalu pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan, itu namanya ijarah, dan juga pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain, ijarah wa itikna. Peran bank syariah di sini turut berperan dalam menunjang pembangunan ekonomi bangsa Indonesia, terutama melalui upaya peningkatan peranan pengusaha muslim dalam perekonomian nasional dan bertindak sebagai katalisator sebagai pengembangan lembaga-lembaga keuangan syariah yang ada di Indonesia. Fungsi bank syariah di sini ada manajer investasi, bahwa bank syariah tersebut merupakan manajer investasi dari pemilik dana yang dihimpun. Karena besar kecilnya pendapatan bagi hasil yang diterima oleh pemilik dana yang dihimpun sangat tergantung pada keahlian, kehati-hatian, dan profesionalisme dari bank syariah. Lalu ada investor atau investasi yang sesuai dengan syariah tersebut meliputi akad murabahah, lalu sewa menyewa atau leasing, musyarakah, akad mudharabah, akad salam atau istisna, pembentukan perusahaan atau akuisisi pengendalian atau kepentingan lain dalam rangka mendirikan perusahaan, memperdagangkan produk, dan investasi atau memperdagangkan saham yang diperjualbelikan.
jasa keuangan. Bank-bank Islam juga menawarkan berbagai jasa-jasa keuangan lainnya untuk memperoleh imbalan atas dasar agensi kontrak atau sewa. Contohnya meliputi letter of guarantee, lalu wire transfer, lalu ada letter of credit, dan lain-lain. Fungsi sosialnya, konsep perbankan Islam mengharuskan bank-bank Islam memberikan pelayanan sosial, apakah melalui dana card atau pinjaman kebajikan atau zakat dan dana sumbangan sesuai prinsip-prinsip Islam. Kajian terhadap asuransi. Pemahaman terhadap asuransi konvensional adalah haram yang terkandung dalam unsur gharar, maisir, dan riba. Unsur gharar terdapat pada bentuk akad perikatan yang melandasi penutupan polis. Lalu akad yang terdapat pada asuransi konvensional dikategorikan sebagai akad tabaduli atau akad pertukaran, yaitu pertukaran pembayaran premi dengan uang pertanggungan. Unsur gharar ini juga terdapat pada sumber dana pembayaran. Klaim pada asuransi konvensional adalah tindak jelas asalnya. Lalu unsur maisir terjadi apabila peserta asuransi atau pemegang polis membatalkan kontraknya pada masa reversing period. Ia tidak akan menerima kembali uang yang telah dibayarkan kecuali sebagian kecilnya saja, biasanya itu kurang dari 5%. Lalu unsur riba terkandung dalam melakukan usaha dan investasi yang menggunakan sistem bunga, terutama oleh bank-bank konvensional dan funds manager companies. Definisi pegadaian syariah menjadikan suatu benda berharga dalam pandangan syara sebagai jaminan hutang dengan kemungkinan hutang tersebut bisa dilunasi dengan barang tersebut atau sebagainya. Rukun dan syarat pegadaian syariah. Ini ada rahin, yaitu orang yang menggadaikan, lalu murtahin, yaitu orang yang menerima gadai, lalu marhun, yaitu barang jaminan. Ada pula marhun ini ada mempunyai nilai menurut syariat, ini syaratnya mempunyai nilai menurut syariat, lalu harus ada pada waktu akad, lalu harus bisa diserahkan seketika kepada murtahin atau wakilnya. Ini ada lanjutannya, marhun bih atau dain hutang, harus jelas rahin dan murtahin, harus tetap dapat dimanfaatkan, dan harus lazim mengikat pada waktu akad. Ijab dan qabul, pernyataan gadai dari para pihak, keduanya jelas mengungkapkan keinginan untuk akad rahan, lalu kesesuaian kabul dengan ijab, masing-masing orang yang berakad mengetahui maksud lawannya, persambungan kabul dan ijab dalam majelis akad. Pengertian Baitul Mal wat Tamwil atau BMT menurut Hosen dan Hasan Ali, BMT adalah lembaga keuangan mikro yang dioperasikan dengan prinsip bagi hasil atau syariah, menumbuh kembangkan bisnis usaha mikro dan kecil dalam rangka mengangkat dan derajat martabat serta membela kepentingan kaum fakir miskin, ditumbuhkan atas dasar prakarsa dan modal awal dari tokoh-tokoh masyarakat setempat dengan berlandaskan pada sistem ekonomi yang salam, yaitu keselamatan, berintikan keadilan, kedamaian, dan kesejahteraan. Lalu menurut Heri Sudarsono, BMT yaitu lembaga yang mengarah pada usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang non-profit seperti halnya zakat, infak, dan juga sodako. Fungsi BMT sendiri yaitu menerima titipan dana zakat, infak, dan sodako, serta mengoptimalkan distribusinya sesuai dengan peraturan dan amanahnya. Baitul Tamwil, bait sama dengan rumah, at-tamwil sama dengan pengembangan harta, melakukan kegiatan pembangunan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro dan kecil, terutama dengan mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya. Dasar hukum BMT ada dalil Al-Quran surat At-Taubah ayat 60 dan 103 menjelaskan tentang perintah berzakat, di mana pada zaman Rasulullah Baitul Ma'al didirikan dengan fungsi untuk menyimpan uang-uang zakat dan lainnya. Dalil Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 275 sampai dengan 280. Konsep dasar pasar modal syariah. Menurut Al-Quran Sunnah, syariah, hukum dan aturan yang berisi perintah dan larangan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya. Fikih atau penafsiran ulama terhadap syariah. Di sini ada ibadah manusia kepada Allah Sang Pencipta. Semua tidak boleh dilakukan kecuali yang ada perintah atau ketentuannya. Di sini muamalah manusia kepada manusia lain. Semua boleh dilakukan kecuali jelas ada larangannya. Prinsip syariah di pasar modal. Prinsip pasar modal syariah, pembiayaan dan investasi pada aset atau kegiatan usaha yang halal, spesifik dan bermanfaat, dan dilakukan dengan bagi hasil.
Lalu uang adalah alat bantu pertukaran nilai. Pemilik harta menerima bagi hasil dari manfaat yang timbul dari kegiatan usaha, maka pembiayaan dan investasi harus pada mata uang yang sama dengan pembukuan kegiatan usaha. Akad yang terjadi antara pemilik harta, investor dengan pemilik usaha, emiten, dan tindakan maupun informasi yang diberikan pemilik usaha serta mekanisme pasar, bursa, and self-regulating organization lainnya. Tidak boleh menimbulkan keraguan yang menyebabkan kerugian. Lalu investor dan emiten tidak boleh mengambil risiko melebihi kemampuan measure yang dapat menimbulkan kerugian yang sebenarnya dapat dihindari. Investor, emiten, maupun bursa and self-regulating organization lainnya tidak boleh melakukan hal-hal yang menyebabkan gangguan yang disengaja atas mekanisme pasar, baik dari segi penawaran atau supply maupun dari segi permintaan atau demand. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Jazakumullah khair. Mohon maaf kalau saya ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.